Tak gendong ini. Pak Idris mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita bisa ketemu malam hari ini untuk menyelesaikan perkuliahan mata kuliah metode penelitian lanjutan. Ya, insya Allah malam hari ini adalah pertemuan terakhir ya. Jadi Alhamdulillah juga kita sudah melewati kurang lebih 16 atau lebih kurang lah ya pertemuan berkaitan dengan metode penelitian lanjutan. Nah, malam hari ini materi baru yaitu materi berkaitan dengan pendekatan atau jenis penelitian kualitatif ya. Nanti silakan kalau mau ada sharing atau Pak Idris saja ya monggo ya. Jadi silakan ya. Jadi kita bisa diskusi atau kalau memang Anda pasif juga tidak apa-apa. Oke, langsung saja kita lihat dulu mengenai pengertian-pengertian mungkin ya. Pengertian-pengertian dulu lah. Nanti baru ke sistematika atau bab-bab yang ada poin-poin subbab yang ada di skripsi untuk penelitian kualitatif ya. Berarti secara umum kita pahami dulu filosofinya ya, filosofinya. Di dalam penelitian kualitatif itu kita pahami bahwa peneliti atau mahasiswa yang mengambil penelitian kualitatif dia menjadi instrumen kunci ya, menjadi instrumen kunci ya. Artinya dia ikut ikut masuk gitu ya, ikut masuk dalam pengumpulan datanya ya. Ya mungkin nanti ada wawancara mendalam. Nah, kan dia ikut masuk gitu kan ya, ikut masuk, ikut bertanya kepada informan gitu kan. Kemudian mengumpulkan transkripnya ya. Transkrip itu maksudnya dia mencatat apa yang disampaikan oleh informan atau merekam apa yang disampaikan oleh informan, bahkan mungkin sampai membuat video. Nah, nanti ada ya. Jadi itu pengertian dari instrumen kunci ya, instrumen kunci. Nah, kita lihat dulu penelitian kualitatif berusaha mengungkapkan gejala secara menyeluruh dan sesuai dengan konteks holistik konseptual melalui pengumpulan data dan latar alami dengan memanfaatkan diri peneliti sebagai instrumen kunci. Kemudian pendekatan kualitatif atau penelitian kualitatif ini dinamakan juga pendekatan yang bersifat induktif ya, bersifat induktif. Kalau yang kuantitatif lawannya minggu kemarin itu pendekatannya deduktif ya. Ini sekarang pendekatannya induktif. Nah, kemudian ciri-ciri yang lain dari penelitian kualitatif bersifat kreatif dan mendalam, bersifat kreatif dan mendalam serta menunjukkan ciri-ciri alamiahnya. Jadi bisa saja karena ini kualitatif bisa bisa saja misalnya peneliti A ya kualitatif, peneliti B juga kualitatif ya. Itu bisa berbeda-beda cara mendekati apa namanya cara mengambil data kepada informannya. Karena kan kreatif, jadi punya punya khas masing-masing. Ya, makanya di sini ada keterangan kreatif ya, kreatif. Tidak ada eh, pakem baku gitu ya, pakem baku seperti di dalam penelitian kuantitatif. Ya. Oke, selanjutnya yang Pak garis bawahi tadi ya, gaya penulisannya juga bermacam-macam ya, bermacam-macam tidak hanya satu.
bisa formal, bisa non formal atau gabungan keduanya ya. Kemudian eh, penelitian kualitatif menyesuaikan dengan luasnya objek, dalamnya kajian dan sudut pandang penelitian ya. Sudah mulai kita pahami bisa berbeda-beda ya. Peneliti A meneliti kualitatif tentang tema atau topik SOP misalnya. Jadi yang peneliti B juga meneliti kualitatif tentang topik SOP ya bisa saja berbeda kan sudut pandangnya bisa beda-beda. Oke, sekarang format ya, format di dalam skripsinya. Jumlah babnya sama ya, bab 1 sampai bab 5. Tapi mungkin isi-isinya yang ada perbedaan ya. Kita lihat bab 1 pendahuluan sama judul babnya. Nah, 1.1 itu konteks penelitian atau latar belakang. Jadi konteks penelitian juga boleh. Nanti kita baca maksudnya konteks penelitian. Yang kedua, 1.2 fokus penelitian atau rumusan masalah. Ini kalau ada kata atau silakan pilih ya, silakan dipilih. Kemudian yang 1.3 tujuan penelitian sama 1.4 kegunaan penelitian bisa di split atau dipecah kegunaan teoritis, kegunaan praktis, dan kegunaan kebijakan bila ada. Kalau nggak ada berarti teoritis dan praktis saja. Kemudian 1.5 definisi dan istilah bila ada. Kemudian 1.6 organisasi atau sistematika. Nanti yang bab 2 tinjauan pustaka, tinjauan teori dan konsep, tinjauan empirik dan kerangka pemikiran atau kalau kalian punya contoh dari kakak tingkat yang menulis atau meneliti penelitian kualitatif boleh dipakai sebagai contoh ya. Mungkin poin-poinnya sudah ada di contoh itu bisa dipakai. Kemudian yang ketiga, bab ketiga, metode penelitian. Beda ya, kalau kuantitatif kemarin ruang lingkup penelitian kalau tidak salah ya, yang kuantitatif. Sedangkan yang kuantitatif ya. Sedangkan yang kualitatif di sini 3.1 rancangan penelitian. Nah, kemudian 3.2 kehadiran penelitian tidak ada di kuantitatif tidak ada. Kemudian 3.3 lokasi penelitian yang sama. 3.4 sumber data, 3.5 teknik pengumpulan, 3.6 teknik analisa data, 3.7 pengecekan validitas data, 3.8 tahap-tahap penelitian. Kemudian bab 4 hasil penelitian, mungkin hasil dan pembahasan boleh saja. Judul babnya silakan sama, mungkin nanti poinnya nanti bisa melihat contoh dari skripsi kakak tingkat yang mengambil penelitian kualitatif. Kemudian yang kelima, bab 5 penutup, bisa kesimpulan dan saran. Oke, sekarang kita mulai di bab 1 ya, bab pendahuluan. Ya, pendahuluan tadi konteks penelitian atau latar belakang. Eh, Secara umum hampir sama mungkin ya dengan kuantitatif, memuat uraian tentang latar belakang penelitian. Untuk maksud apa penelitian ini dilakukan? Oh ya, mungkin agak berbeda karena kan tidak bicara variabel ya. Ya, jadi di kualitatif kan kita tidak bicara variabel agak banyak ya. Nah, kita kan bicaranya tema atau topik gitu ya. Topik kalau bisa satu topik saja ya. Supaya nanti bisa lebih luas, bukan lebih mendalam. Jadi satu topik, nah itu dituliskan di latar belakang kenapa mengambil topik atau tema ini. Nah itu kan dijelaskan, ditaruh penjelasannya di latar belakang. Jadi kemungkinannya satu topik saja ya, satu topik atau satu tema yang ada di dalam konsentrasi MSDM misalnya ya. Nah, misalnya implementasi SOP. Nah, itu kan satu topik kan, implementasi SOP di sebuah perusahaan. Ya, gambaran ya sama ya juga harus ada
sumber-sumber dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, jadi untuk memperkuat latar belakang itu ya, jadi harus ada referensi-referensi yang dicantumkan di dalam latar belakang. Gambaran singkat tentang fenomena dan masalah yang akan diteliti juga perlu diungkap. Jadi ya ditulis saja masalahnya apa ya, masalah topiknya tadi itu ya, masalah topik atau temanya ya. Ditulis eh, masalah topiknya atau di tempat penelitian seperti ini, baik berdasarkan hasil penelitian sebelumnya maupun atau penelitian pendahuluan. Itu yang konteks penelitian. Sekarang 1.2 fokus penelitian atau rumusan masalah. Kalimatnya sama, kalimat tanya, tapi mungkin tidak tidak kaku seperti kuantitatif. Kalau kuantitatif kan apakah variabel X1 berpengaruh terhadap variabel Y atau bagaimana variabel X1 berpengaruh terhadap Y dan lanjut 2, 3, 4 kan sama ya kalimat tanyanya ya. Nah, sedangkan mungkin di dalam penelitian kualitatif ini mungkin eh, rumusan masalahnya kan harus lebih dari satu ya, bisa 2, 3, 4. Nah, mungkin satu kedua itu kan bisa saja topiknya sama kan, tapi mungkin eh, pertanyaannya itu bisa berkembang kan gitu ya, berkembang. Artinya topiknya sama, mungkin 1, 2, 3, 4 kan bisa berkembang gitu kan ya, bergantung dengan topiknya. Misalnya bagaimana penerapan implementasi SOP di perusahaan ini. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana evaluasi implementasi SOP di perusahaan ini kan gitu ya. Jadi topiknya sama tapi pertanyaan atau rumusan masalahnya kan semakin berkembang gitu kan. Nah, selanjutnya eh, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan harus didukung oleh alasan mengapa hal tersebut ditampilkan. Jadi bisa saja ya, nanti kita contohnya bisa saja pertanyaan, kemudian ada alasannya, jadi bisa lebih lebih panjang gitu ya, lebih panjang rumusan masalahnya. Nah, makanya tadi tidak sekaku yang kuantitatif ya. Oke, sekarang ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian ya merupakan sasaran hasil yang ingin dicapai dalam penelitian ini ya, sasarannya. Sasaran hasil ini merupakan output dan deskripsi, analisis, dan interpretasi yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian. Kemudian kegunaan penelitian, kalau yang di kuantitatif manfaat penelitian. Ini kegunaan penelitian. Kegunaan penelitian menggambarkan manfaat dan diperolehnya sasaran hasil penelitian, baik dihubungkan dengan perkembangan bidang ilmu yang diteliti, penemuan konsep baru, pengembangan konsep yang sudah ada, penemuan teori baru atau pengembangan teori sebelumnya, maupun dihubungkan dengan pengambilan kebijakan. Oke, kemudian sekarang bab 2. Bab 2, tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka tadi, apa poinnya tadi ya? Tinjauan pustaka, tinjauan teori dan konsep. Mungkin ada juga tambahan penelitian terdahulu tadi kalau tidak salah ya, tadi diskusi dengan yang kelas MSDM 2 ya. Jadi ada juga penelitian terdahulunya juga boleh dicantumkan. Kemudian kerangka pemikiran. Nah, kemudian bab 3 metode penelitian. Nah, ini berbeda dengan penelitian kuantitatif ya. Rancangan penelitian. Nah, rancangan penelitian ini eh, kalau bisa kan diskusi dengan pembimbing penelitian kualitatif ini kira-kira dimasukkan ke dalam jenis penelitian kualitatif apa ya, karena di sini kan ada banyak macamnya nih ya. Ada jenis penelitian kualitatif etnografis,
ada studi kasus, ada grounded theory, ada interaktif, ekologis, partisipatoris, ya. Nah, kan kalau bisa kan bukan yang data data perusahaan kan, misalnya ke perusahaan dengan mencari informan kan. Nah, itu penelitian kualitatif termasuk jenisnya apa? Itu kan coba didiskusikan dengan pembimbing ya, apakah masuk studi kasus kah, apakah masuk interaktif ya, ya nanti coba didiskusikan biar penelitian kualitatifnya lebih bagus lagi, atau eh, lihat jurnal yang sudah ada ya, ya jurnal yang sudah ada yang jurnalnya itu atau artikelnya itu tentang penelitian kualitatif. Nah, dilihat aja di metodenya, ya metodenya kualitatif menggunakan apa, ya, gitu. Apakah menggunakan studi kasus atau kalau grounded theory itu bisa Anda kalau Anda apa contoh kalau misalnya itu relevan sama dengan penelitian kualitatif Anda ya bisa ya kan? Apa namanya disebut ya jenis penelitian kualitatifnya itu. Nah, jadi tidak hanya deskriptif kualitatif misalnya ya, atau kualitatif deskriptif yang menggunakan data perusahaan yang dulu itu ya toh. Coba nanti didiskusikan, dilihat lagi jurnal-jurnalnya ya, karena penelitian kualitatif kan ada beberapa macam ini ya. Kemudian tadi sudah rancangan penelitian ya, rancangan penelitian ya ini pendekatan yang digunakan kualitatif ya, ada alasan singkat ya. eh, Apakah fenomenologis ya kan bisa. Oke, sekarang kehadiran peneliti. Nah, ini juga bedanya di sini ya. Ini perbedaan yang mendasar. Kehadiran peneliti. Jadi terjun gitu ya, bukan terjun ya. Ada di situlah ibaratnya. Ada di dekat dengan informan ya, karena dia harus mewawancarai informan. Sehingga logikanya kan satu hari lah kurang ya, ya toh. Satu hari kurang mungkin bisa 1 bulan, ya mungkin nggak tiap hari ya, mungkin bisa berada 1 bulan di situ karena mungkin wawancara pertama eh, merasa belum selesai, yang harus kan muncul lagi wawancara kedua dengan informan yang sama sehingga butuh waktu kan. Nah, butuh waktu. Jadi yang perlu kita pahami kehadiran peneliti di sini eh, benar-benar berada di dekat informan kan gitu loh. Nah, benar-benar seperti benar-benar PDKT kan gitu ya, pendekatan. Pendekatan mencoba memahami apa yang dirasakan, apa yang dialami oleh informan. Ya, toh? Instrumen selain manusia dapat digunakan ya, ya sebagai pendukung ya. Tapi ya tadi peneliti dan informan tadi ya. Kehadiran peneliti ya, kehadiran peneliti harus dilukiskan sampai kata-katanya dilukiskan. Kehadiran peneliti ini harus dilukiskan secara eksplisit dalam tulisan hasil penelitiannya. Dan kan benar-benar seperti nanti menceritakan kembali ya, menceritakan kembali peneliti itu di sana ngapain aja dengan informan misalnya ya, ya toh. Ya, kehadiran peneliti dilukiskan secara eksplisit dalam tulisan hasil penelitian, berarti dalam bab 4 ya toh. Dalam bab 4 jadi tidak hanya hasil wawancaranya, mungkin bisa ditambahkan di sana apa saja kegiatannya Tengger, peneliti. tengger. Ini ada Apa toh? Tengger. beberapa istilah ya. Nah, peran peran peneliti. Basket. Ya, Kok ora digawon kok. Kok bon? Bur. nah, ya. Bisa.
Oke, nah, ya. Masih kelihatan ya buku pedomannya Pak Idris ya. Anggaplah kelihatan ya. Jadi ini juga nanti bisa ditanyakan loh ya, ditanyakan oleh penguji 3. Peneliti di sana itu partisipan penuh atau pengamat partisipan ya atau pengamat penuh ya toh. Nah, ini Anda cari tahu nih maksudnya partisipan penuh itu apa, pengamat partisipan apa dan pengamat penuh apa ya. Di samping itu perlu disebutkan apakah kehadiran peneliti diketahui statusnya sebagai peneliti oleh informan. Ya kan? Jadi kayak deket banget gitu ya, deket banget. Maksud tujuannya harus disampaikan kepada informan, supaya informan oh tahu saya itu sedang diteliti oleh orang lain. Ya, itu ya. Jadi ini benar-benar kalau kalau kuantitatif kan respondennya kan tidak tahu kan, mungkin tidak terlalu kenal dengan peneliti kan, karena cuma harus ngisi kuesioner aja kan, habis itu sudah selesai. Mungkin besok sudah lupa, walaupun tahu oh nama nama mahasiswanya ini ya, tapi kan nggak begitu kenal dekat dan mungkin besok minggu depan bahkan sudah lupa. Nah ini logikanya kalau kita melihat yang kualitatif ini saling mengenal, ya toh, saling tahu, eh, kehadirannya diketahui oleh informan, ya. Jadi mungkin 1 minggu masih benar-benar hafal gitu kan ya informannya. 1 bulan mungkin setahun baru lupa, ya toh. Kalau seminggu sebulan karena kenal dekat, karena hadir di situ ya bolak-balik harusnya kan kenal, ya toh, kenal kenal bahkan kenal banget, bisa saja kenal banget. Nah, itu mungkin yang membedakan dengan penelitian kuantitatif. Kalau lokasi insya Allah sama nih ya, lokasi kan ya dijelaskan alamatnya, ya toh. Nah, ini juga kalau perlu, jika perlu disertakan peta lokasi, struktur organisasi kan hampir-hampir mirip lah dengan yang kuantitatif. Oke, selanjutnya, oh iya ini penting juga yang lokasi, nggih. Lokasi. Eh, Peneliti kurang tepat jika mengutarakan alasan-alasan seperti dekat dengan rumah peneliti, peneliti pernah bekerja di situ, atau peneliti telah mengenal orang-orang kunci. Jadi mungkin harapannya harapan buku pedoman ini awalnya itu tidak saling mengenal, ya toh? Awalnya itu tidak saling mengenal ya, untuk menghindari. Walaupun di sini kurang tepat, walaupun berarti kalau kurang tepat ya diharapkan gitu kan, diharapkan memang awalnya nggak saling mengenal, baru ketika meneliti lebih dalam dengan kualitatif jadi kenal dan dekat, ya, seperti itu. Jadi dihindari misalnya karena sebelum mengambil judul itu sudah kenal dekat gitu kan, atau pernah bekerja di situ ya, itu dihindari lah. Kalau kata-kata kurang tepat ini kan dihindari ya, atau sebelumnya peneliti telah mengenal orang-orang kunci, nah ini kan dihindari. Nah, supaya mungkin tidak ada setting, nah kan gitu. Jadi penelitian kuantitatif ini kan diharapkan memang tidak disetting di awal ya, berbeda dengan penelitian kuantitatif yang ya mulai awal itu seperti kan sudah di setting kan gitu ya. Nah, hipotesisnya itu settingan kan seperti itu, maksudnya dibuat kan, dibuat di berdasarkan teori yang ada, oh, hipotesisnya seperti ini. Oke, nah, kurang berapa menit lagi ya? Oke. Kurang 9 menit. Oke, saya cepat ya. Sumber data ya, eh, dijelaskan situasi, subjek, informan, dan waktunya. Teknik pengumpulan data ya wawancara mendalam, ini lebih pas ya, wawancara mendalam kan kualitatif. Nah, apabila perlu ada rekaman audionya atau videonya ya, bukti sudah melakukan penelitian kualitatif. Nah, disimpan rekamannya ya. Eh,
prosedur perekaman diuraikan, bahkan sampai diuraikan prosedur perekamannya sampai sedetail itu ya. Nah, betul, detail itu lebih bagus lagi. Nah, dengan adanya prosedur-prosedur tadi direkam dan segala macam itu menjadikan keabsahan datanya itu. Nah, iya dah. Jadi bukan uji instrumen, validitas reliabilitas itu keabsahan data itu dengan cara mengungkapkan prosedur mendapatkan wawancara mendalamnya itu diungkapkan kan gitu. Nah, atau isi dari wawancaranya itu nanti dituangkan ke dalam bab 4 itu kan keabsahan datanya. Nah, keabsahan data dengan triangulasi dan waktu yang diperlukan dalam pengumpulan data. Nah, ini triangulasi ini hanya ada di kualitatif ya. Cara atau prosedur untuk mendapatkan keabsahan data tadi. Kemudian analisis data ya, transkrip wawancaranya, data lapangan, gitu. Analisis domain, analisis taksonomis, analisis komponensial, analisis tema. Nah, ini perlu mungkin dimunculkan ya, tapi ya mungkin salah satu saja mungkin ya. Nanti dari wawancara mendalam itu kan mungkin akan muncul-muncul tema-tema atau domain-domain yang jadi temuan di dalam penelitian kualitatif itu. Ya, pengecekan validitas temuan ya, ini berkaitan dengan keabsahan ya. Nah, keabsahan temuan ya. Kemudian tahap-tahap penelitian ya dicantumkan di bab 3, proses pelaksanaan penelitian, mulainya pendahuluannya pengembangan dan sampai pada penulisan hasil penelitian. Kemudian yang bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan. Nah, transkripnya ya transkripnya atau rekamannya itu dituangkan di dalam teks yang ada di bab 4 ya kan, berdasarkan keterangan siapa nama informannya dituliskan ya, tuliskan dengan kalimat yang baku ya. Nah, kalimat yang baku, paparan informasi dari wawancaranya, informan 1, informan 2 itu dilengkapi ya, supaya muncul temuan-temuan yang berupa penyajian kategori, sistem klasifikasi dan tipologi. Ini Anda pahami nih ya, ini kan kualitatif ya. Bentuk pola, tema ya, kecenderungan metafora. Ya, kategori-kategori dimensi ini bab 4 ya, kaitan dengan bab 4, temuan teori yang diungkap dari lapangan. Kemudian yang terakhir bab 5 kesimpulan dan saran. Simpulannya tentu berkaitan dengan rumusan masalah, tapi mungkin lebih panjang ya, lebih panjang. Mungkin satu kesimpulan itu bisa berapa paragraf kan gitu. Ya toh kan, karena mungkin kesimpulannya kan banyak untuk satu rumusan masalah. Berbeda dengan yang kuantitatif ya. Kalau statistiknya berpengaruh ya sudah berpengaruh ya. Atau tidak berpengaruh kan simple. Tapi di kualitatif ini kan mungkin lebih banyak, lebih jelas, lebih dalam. Jadi kesimpulannya juga lebih dituliskan dalam beberapa paragraf untuk satu poin misalnya. Ya kan, bagaimana implementasi SOP di perusahaan ini. Nah, berdasarkan hasil penelitian di bab 4, nah kesimpulannya ini kan gitu. Nah, lebih detail, lebih banyak. Baru nanti saran ya, kesimpulan saran juga mungkin lebih detail lagi, lebih banyak ya kan penelitian kualitatif. Jadi peneliti itu seperti punya banyak masukan kan gitu, punya banyak masukan yang bisa dituliskan. Jadi mungkin kualitatif bisa lebih banyak isinya dibandingkan dengan kualitatif ya, secara umum ya, secara umum. Nah, dalam penelitian kualitatif, temuan pokok atau kesimpulan harus menunjukkan makna. Ini ya, digarisbawahi makna temuan-temuan tersebut. Nah, alasan judul, variabel, indikator, makna. Inilah pokok makna aja, makna. Jadi
bagaimana peneliti itu menyimpulkan dan memberikan makna, kan gitu ya, menyimpulkan hasilnya ya, kemudian menekankan oh maknanya itu seperti ini. Jadi apa ya, punya rasa atau punya jiwa gitu ya. Nah, itu mungkin apa poinnya di penelitian kualitatif ya, itu tantangannya di situ. Nah, begitu menjiwai. Nah, ini kan banyak ya dari teman-teman yang mungkin yang mau ngambil kualitatif. Nah, harus harus apa eh, mengenal informannya sehingga nanti maknanya keluar tuh, maknanya muncul ya, maknanya muncul. Nah, jadi penting untuk mahasiswa yang fokus ke kualitatif ya mempelajari ini ya apa tadi pokok-pokok ya apa tadi ini eh, format baku di penelitian kualitatif ya, pelajari kemudian baca lagi di buku pedoman, baru silahkan diterapkan di dalam penulisan tugas akhir nanti di semester 7 dan di semester 8. Tuh, insya Allah kalau ini Anda pelajari benar-benar formatnya, nah, kemudian diskusi dengan pembimbing, nah, insya Allah selesai ya, selesai. Dan dekati, pahami informan, ya dah, dekat lebih eh, dalam, lebih apa namanya dekat lagi, ya, sampai seperti ada hubungan ya, hubungan kekerabatan, apa bukan kekerabatan, hubungan kayak hubungan apa ya, hubungan rasa kan gitu ya. Nah, jadi bisa nanti akan muncul ya makna-maknanya yang Anda dapatkan di dalam penelitian kualitatif ini. Ya. Monggo 1 menit kalau ada pertanyaan, tinggal 1 menit lagi. Ada enggak? Belum, Pak. Belum ya. Nah, itu ya. Jadi intinya Anda lihat format bakunya ya, format baku di buku pedoman. Download ya, download ya. Cari yang terbaru ini 2021, mungkin ada yang 2023 atau 2024 ya. Di searching di Google ya, buku pedoman skripsi FE Unisca Kediri, nanti diarahkan tuh, lihat aja, download, nah simpan di laptop, dibuka lagi. Ya mungkin nanti setelah KKN monggo ya dah. Tapi nanti untuk saat ini nanti fokus UAS-nya, begitu fokus KKN, nanti setelah laporan KKN, saran Pak Idris fokus lagi ke tugas akhirmu, ya dah, ke tugas akhir. Nggih. Yakin ya, tidak ada pertanyaan ya, aman ya, berapa orang? Aman, Pak. 22 orang ya, 22 orang. Oke, alhamdulillah ya. Oke, baik, mudah-mudahan semuanya lancar ya, dimudahkan urusannya. Pak Idris akhiri dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.